Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan melanjutkan materi kita pada mata pelajaran pemrograman dasar. Ya, setelah di video sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai materi tentang logika dan algoritma pemrograman. Ya, jadi jika ada yang belum menonton video penjelasannya, saya sarankan sebelum menonton video ini silakan menonton terlebih dahulu video tersebut. Ya, jadi pada kali ini langsung saja kita akan masuk ke materi mengenai notasi penulisan algoritma. Ya, saya ulangi sekali lagi, notasi penulisan algoritma. Ya, jadi algoritma itu sendiri ya berisikan langkah-langkah penyelesaian masalah. Kemudian notasi algoritma merupakan hal dasar yang harus diketahui oleh setiap orang yang ingin membuat suatu program. Karena dalam notasi algoritma inilah terdapat kerangka-kerangka suatu program. Ya. Yang pertama, ya, kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif biasa juga disebut dengan notasi alami. Caranya dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Dasar dari notasi bahasa deskriptif adalah bahasa Inggris, tetapi dapat dimodifikasi dengan bahasa sehari-hari, termasuk bahasa Indonesia. Ya, jadi dapat dimodifikasi dengan bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari kita. Karena tidak ada aturan baku dalam menuliskan algoritma dengan notasi deskriptif, setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritmanya sendiri. Hal ini dapat dimengerti karena teks algoritma itu tidak sama dengan teks program. Lalu, selanjutnya, notasi penulisan algoritma dengan kalimat deskriptif cocok untuk algoritma pendek. Akan tetapi, untuk masalah algoritma yang panjang, notasi ini kurang efektif. Cara penulisan algoritma dengan notasi bahasa deskriptif paling mudah dibuat, tetapi cara ini paling sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, pada dasarnya, teks algoritma dengan kalimat deskriptif disusun oleh 3 bagian utama, yaitu judul atau header, lalu bagian deklarasi atau kamus, dan bagian deskripsi. Jadi setiap bagian disertai dengan komentar untuk memperjelas maksud teks yang dituliskan. Jadi komentar itu adalah kalimat yang diapit oleh pasangan tanda kurung kerawal. Ya. Jadi komentar itu adalah kalimat yang diapit oleh pasangan tanda kurung kerawal. Yang pertama, ya, kita harus membuat judul algoritma. Ya, judul algoritma atau headernya. Bagian ini terdiri atas nama algoritma dan penjelasan atau spesifikasi tentang algoritma tersebut. Bagian ini juga digunakan untuk menentukan apakah teks algoritma yang dibuat tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Nama algoritma sebaiknya singkat tetapi cukup menggambarkan apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Nah, berikut ini ada contohnya, ya. Algoritma luas lingkaran. Jadi ini adalah judulnya. Algoritma luas lingkaran. Jadi ini adalah judul algoritmanya. Kemudian spesifikasinya atau penjelasannya yaitu menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Algoritma menerima masukan jari-jari lingkaran, menghitung luasnya, lalu cetak luasnya ke piranti keluaran. Jadi ini dia spesifikasinya atau penjelasannya yang ditandai oleh atau diapit oleh tanda kurung kurawal. Selanjutnya, bagian deklarasi. Ya, bagian deklarasi atau biasa disebut dengan kamusnya. Kita akan mendeklarasikan. Ya, jadi di dalam algoritma, deklarasi atau kamus adalah bagian untuk mendefinisikan semua nama yang dipakai di dalam algoritma. Nama tersebut dapat berubah nama variabel, nama konstanta, nama tipe, nama prosedur, atau nama fungsi. Semua sama. Ya, semua nama tersebut baru dapat digunakan di dalam algoritma jika telah didefinisikan terlebih dahulu di dalam bagian deklarasi. Penulisan sekumpulan nama dalam bagian deklarasi sebaiknya dikelompokkan menurut jenisnya. Pendefinisian nama konstanta
sekaligus memberikan nilai konstanta. Pendefinisian nama fungsi atau prosedur sekaligus dengan pendefinisian spesifikasi dan parameternya. Nah, ini contohnya ya. Jadi variabelnya adalah jari-jari, kemudian sama dengan real atau yang dimaksud di sini real ini adalah tipe data atau bilangan pecahan ya, tipe data bilangan pecahan. Kemudian luasnya ya, data realnya yaitu tipe data dalam bilangan pecahan. Ya, jadi dia pendeklarasian. Pi sama dengan 3,14 ya, atau 3,14. Jadi itu dia. Kemudian yang ketiga ada bagian deskripsi. Jadi setelah kita membuat judulnya, headernya, lalu kita pendeklarasian, ya, membuat kamusnya, lalu kita bagian ketiga adalah bagian deskripsi. Deskripsi adalah bagian inti dari struktur algoritma. Bagian ini berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah ini dituliskan dengan notasi yang lazim dalam penulisan algoritma. Setiap langkah algoritma dibaca dari langkah paling atas hingga langkah paling bawah. Urutan penulisan menentukan urutan pelaksanaan suatu perintahnya. Suatu algoritma dapat terdiri dari 3 struktur dasar, yaitu runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Ketiga jenis langkah tersebut membentuk konstruksi suatu algoritma. Pada bagian deskripsi inilah letak 3 struktur algoritma tersebut. Ya, jadi ketiga jenis dari struktur dasarnya itu runtunan, pemilihan, dan pengulangan terdapat di algoritma bagian deskripsi. Ini dia contoh dari deskripsi. Dia harus berurutan dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan. Pertama itu adalah baca jari-jari, ya, yang telah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian hitung luas sama dengan jari-jari dikalikan dengan jari-jari kalikan dengan pi. Kemudian tampilkan luas ke layar. Jadi tampilkan hasil hitungan luas ke layar. Kemudian selesai. Jadi itu adalah bagian deskripsinya. Ya, saya ulangi lagi, saya berikan contoh ya. Algoritma, nama algoritma. Kemudian ini nama algoritmanya. Kemudian kita penjelasannya apa dari algoritma tersebut. Ya, penjelasan mengenai algoritma yang berisi uraian singkat mengenai apa yang akan dilakukan oleh algoritma tersebut. Kemudian ada pendeklarasian, ya, semua bahan dan alat yang dibutuhkan selama algoritma dijalankan atau dalam algoritma meliputi variabel yang dipakai, nama tipe, konstanta, nama prosedur, dan nama fungsi didefinisikan di sini. Kemudian selanjutnya ada deskripsi. Semua langkah, proses atau statement algoritma dituliskan di sini. Biasanya langkah-langkah ini diberikan penomoran untuk memudahkan penelusuran dan organisasi. Ya, ini contohnya. Contohnya adalah sini saya ambil algoritma luas lingkaran. Ya, jadi secara spesifikasi kita akan menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Lalu algoritma menerima masukan jari-jari lingkaran, menghitung luasnya, lalu cetak luas ke piranti keluaran. Kemudian kita deklarasikan, ya, deklarasikan jari-jari sama dengan real atau tipe data bilangan pecahan. Jadi data realnya. Kemudian luasnya juga begitu. Kemudian pi-nya adalah 3,14. Lalu kita deskripsikan. Pertama, baca jari-jari. Jari-jari adalah yang telah diinputkan dari data real dari tipe data bilangan pecahan. Kemudian hitung luasnya dengan cara jari-jari, ya, jari-jari dikalikan dengan jari-jari, kemudian dikalikan dengan pi. Kemudian tampilkan luas ke layar. Lalu selesai. Jadi itu adalah urutan langkah-langkahnya mulai dari penulisan judul, ya, judul algoritmanya, kemudian pendeklarasiannya, lalu deskripsinya. Selanjutnya adalah pseudokode. Pseudokode adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi pseudokode menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Biasanya pseudokode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Pseudokode berisi deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman. Tetapi bahasa tersebut hanya ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia. Pseudokode tidak dapat dipahami oleh komputer. Supaya notasi pseudokode bisa dapat dipahami oleh komputer, maka harus diterjemahkan terlebih dahulu menjadi sintaks
bahasa pemrograman komputer tertentu. Ya, jadi ini dia adalah contoh dari kalimat deskriptif dan dari kalimat pseudokode. Ya, jadi kalimat deskriptifnya adalah masukan panjang. Jadi untuk di pseudokode kita hanya menggunakan ini ya, bahasa ini. Input, read, baca, ya. Seperti bisa kita juga dengan if, then, else, while, do, repeat, ataupun for, ya. Jadi kita sudah mau mendekati dengan bahasa tingkat tinggi. Jadi sambil contoh masukan panjang, di sini input panjang atau read panjang atau baca panjang. Kemudian deskriptif dari hitung luas dengan rumus panjang kali lebar. Jika ketika kita gunakan pseudokode, luas sama dengan panjang kali lebar. Ya. Begitupun seterusnya dengan tampilkan luas, yaitu output luas, print luas ataupun write luas. Jadi ini dari berbagai bahasa pemrograman tertentu. Lalu jika sudah selesai cetak luas, ketika kita menggunakan bahasa pseudokode, if kondisi selesai sama dengan true, ya, then print luas. Jadi sama artinya dengan jika sudah selesai maka cetak luas. Selanjutnya nilai B ditambah 5. Jadi B tambah 5. Lalu jika nilai A lebih kecil dari 5, maka nilai B dibagi 3. Jika di pseudokode, if A lebih kecil dari 5, dan B dibagi 3. Ya, jadi ini ya. Jadi ini perbedaan dari kalimat deskriptif dengan kalimat yang diutarakan secara pseudokode. Lalu flowchart. Setelah kita mengetahui bagaimana cara membuat kalimat deskriptif, lalu sebelumnya ada yang tadi pseudokode, lalu kita ke flowchart. Nah, sekarang flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Ya, jadi kita menuliskan notasi algoritmanya dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau memberikan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antar proses digambarkan dengan garis penghubung. Flowchart memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara pemrogram yang bekerja dalam tim suatu proyek. Flowchart menolong analisis dan pemrogram untuk memecahkan masalah ke segmen yang lebih kecil dan menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Jadi pada dasarnya terdapat berbagai macam flowchart, diantaranya sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Pertama adalah flowchart system. Flowchart system merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi membentuk suatu sistem. Nah, ini ya, yang pertama adalah flowchart system. Kemudian yang kedua, ya selanjutnya flowchart system ini terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data tersebut. Data dan proses dalam flowchart system dapat digambarkan secara online ataupun offline. Ya. Yang kedua adalah flowchart paperwork atau flowchart dokumen. Flowchart paperwork menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Flowchart paperwork sering disebut dengan flowchart dokumen. Kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian lain. Bagian alur form dan laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Lalu yang ketiga adalah flowchart skematik. Flowchart skematik mirip dengan flowchart system yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Flowchart skematik ini bukan hanya menggunakan simbol-simbol flowchart standar, tetapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, peripheral, form-form, atau peralatan lain yang digunakan dalam sistem. Flowchart skematik digunakan sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dengan seseorang yang tidak familiar dengan simbol-simbol flowchart konvensional. Pemakaian gambar sebagai ganti dari simbol-simbol flowchart akan menghemat waktu yang
dibutuhkan oleh seseorang untuk mempelajari simbol abstrak sebelum dapat mengerti tentang flowchart. Kemudian yang keempat adalah flowchart program. Flowchart program dihasilkan dari flowchart system. Flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Lalu flowchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Analisis sistem menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu prosedur atau operasi. Kemudian yang kelima adalah flowchart proses. Flowchart proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industri yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur ataupun sistem. Flowchart proses digunakan oleh rekayasa industri dalam mempelajari dan mengembangkan proses-proses manufacturing. Dalam analisis sistem, flowchart ini digunakan secara efektif untuk menelusuri alur suatu laporan ataupun form. Lalu selanjutnya, dalam pembuatan flowchart ini tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak, karena flowchart merupakan gambaran hasil pemikiran dalam menganalisis suatu masalah yang nantinya akan diubah menjadi program komputer. Jadi flowchart yang dihasilkan dapat bervariasi antara satu program dengan yang lainnya. Namun demikian, terdapat beberapa anjuran yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, flowchart digambarkan di suatu halaman dimulai dari sisi atas ke bawah dan dari sisi kiri ke kanan. Lalu yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan dengan menggunakan bahasa dan simbol yang tepat, dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Lalu yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Hanya terdapat satu titik awal dan satu titik akhir. Lalu yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Misalkan menghitung nilai rata-rata. Lalu yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Kemudian yang keenam, lingkup dan jangkauan dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Simbol-simbol flowchart yang biasanya dipakai adalah simbol-simbol flowchart standar yang dikeluarkan oleh ANSI dan ISO. Lalu ada simbol-simbol flowchart. Simbol flowchart pertama ada simbol arus, kedua ada simbol proses, lalu ketiga adalah simbol masuk atau keluar. Ini dia ya simbolnya dari simbol arus. Ada tiga, yaitu penghubung, arus atau flow atau penghubung, ini dia simbolnya. Kemudian on page connector, lalu offline connector. Ini dia simbol dari simbol arus pada simbol flowchart. Ada tiga. Kemudian selanjutnya ada simbol proses. Simbol proses ini ada 6. Ini dia simbol prosesnya. Lalu ini yang keempat sampai ke-6. Ini adalah simbol proses. Bisa dilihat ya. Ini dia. Untuk pertama tadi adalah simbol arus. Pertama arus flow untuk penghubung antara prosedur atau proses. Kemudian ada on page connector, simbol keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang sama. Lalu offline connector, simbol keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang lain. Ini tadi adalah simbol proses. Jadi saya bilang tadi simbol proses ada 6. Yang pertama adalah proses, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan komputer. Lalu keputusan, simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan atau jawaban atau aksi. Lalu simbol persiapan, simbol ini untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam penyimpanan. Lalu yang keempat ada terminal untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Lalu masukkan manual untuk memasukkan data secara manual dengan keyboard. Lalu subproses untuk menjalankan subprogram, fungsi atau prosedur. Ini adalah dari simbol proses. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah simbol output atau simbol input output, simbol keluaran. Ya. Simbol masuk atau keluar. Ini dia ada 3. Pertama, masuk atau keluaran, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Lalu simbol ini dokumen untuk menyatakan input yang berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak di kertas. Lalu disk dan penyimpanan online. Jadi simbol ini untuk menyatakan input berasal dari disk
atau output disimpan ke disk. Sekarang saya ambil contoh, ya, setelah kita belajar tadi dari kalimat deskriptif, dari pseudocode, lalu kita flowchart. Sekarang kita akan melihat contoh ini. Misalnya ada soal, buatlah sebuah rancangan program dengan menggunakan flowchart menentukan keliling dan luas lingkaran. Ya, saya ulangi, buatlah sebuah rancangan program dengan menggunakan flowchart yang menentukan keliling dan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran di sini rumusnya adalah pi kalikan radius dan keliling lingkaran rumusnya adalah 2 dikalikan pi dikalikan radius. Jadi pi adalah sebuah konstanta yang bernilai 3,14. Kemudian cara penyelesaiannya adalah kita buatkan simbol prosesnya, terminalnya. Ya, simbol terminalnya. Yaitu kita tuliskan mulai. Kita mulai. Lalu selanjutnya kita buatkan simbol proses, di mana prosesnya adalah pi sama dengan 3,14, lalu keliling, lalu luas, radius. Lalu kita input radiusnya. Kita inputkan radiusnya. Lalu kita proses lagi. Keliling sama dengan 2 dikalikan pi kalikan radius. Lalu kemudian selanjutnya luas, rumusnya sama dengan pi kalikan radius dikalikan radius. Jadi dia diproses lagi untuk menunjukkan pengolahan data di dalam komputernya. Lalu ada output. Setelah ada inputan, menginput radiusnya atau menginput nilai radiusnya, maka setelah diproses maka akan ada outputnya atau hasil cetaknya. Kemudian kita cetak keliling, kemudian kita juga cetak luas. Jadi kita akan cetak hasilnya. Lalu selesai. Jadi itu ya flowchart secara penulisannya mengenai keliling, ya, keliling dan luas lingkaran. Kemudian saya ambil lagi contoh selanjutnya, ya. Selanjutnya contoh flowchartnya yang akan mengandung percabangan atau keputusan. Jadi misalnya untuk permasalahan penentuan apakah suatu bilangan tersebut termasuk bilangan ganjil atau genap. Nah, cara menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan membagi bilangan dengan angka 2. Jika nilai sisa pembagiannya adalah 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Ya, karena dia habis bagi. Jika nilai sisa pembagiannya adalah 1, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Jadi operasi aritmatika yang digunakan untuk menentukan nilai sisa pembagian adalah operasi modulus atau tanda persen. Coba kita lihat. Ini dia flowchartnya. Kita mulai ya, kita mulai dengan simbol mulai. Simbol mulai. Lalu selanjutnya kita simbol proses. Ya, kita akan mendeklarasikan variabel bilangan. Lalu kita inputkan, ya. Setelah kita deklarasikan variabel bilangannya, kita masukkan atau inputkan nilai bilangan yang ingin kita bagi. Misalkan 2 atau 3 atau 4, kita masukkan nilai bilangannya. Lalu kita proses. Sekarang bilangan yang kita masukkan tadi, ya, ini dia flowchart ya. Bilangan kita masukkan tadi dibahagi dengan 2. Dia dibagi dengan 2. Apabila sisa baginya sama dengan 0, jika ya, maka hasilnya adalah bilangan genap. Ya. Jika tidak, maka hasilnya adalah bilangan ganjil. Kemudian terakhir selesai. Ya. Ini outputnya. Outputnya adalah bilangan genap ataupun bilangan ganjil. Nah, sekarang tugasnya yaitu setelah kita pelajari tadi dari kalimat deskriptif, pseudocode, kemudian membuat sebuah flowchart. Jadi tugas kalian adalah buatlah sebuah rancangan program dengan menggunakan flowchart, ya, tentang menentukan luas persegi panjang. Ya, jadi tadi contoh yang saya berikan sudah ada menentukan luas keliling lingkaran, ya. Kemudian setelahnya itu ada saya berikan contoh menghitung bilangan, mana bilangan bulat, mana bilangan ganjil. Kemudian tugas kalian adalah membuat sebuah rancangan program dengan menggunakan flowchart mengenai menentukan luas persegi panjang. Jadi kalian nanti buatkan flowchartnya bagaimana menentukan luas persegi panjang. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih ya kesempatannya sudah menonton video penjelasan ini. Apabila ada yang kurang paham dari penjelasan ini,
silakan bertanya di kolom komentar. Apabila kurang jelas atau kurang dipahami, silakan sekali lagi bertanya pada kolom komentar. Dan apabila kalian merasa mendapatkan ilmu baru ketika menonton penjelasan ini, silakan like video ini, lalu share juga kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe channel ini agar supaya nantinya channel ini berkembang ke depannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.